memang nggak bisa kita pahami bagaimana cara orang Malaysia ini berlogika, bagaimana pola pikir mereka berkomunikasi dengan layaknya manusia normal dengan mereka itu tuh sulit sekali gitu. Dan jadi makanya saya selalu beranggapan bahwa karena Tuhan itu nggak pernah menciptakan segala sesuatu itu secara sia-sia, ya saya melihat Malaysia ini memang bukan untuk dimengerti, ya bukan untuk dipahami gitu. Berdebat sama orang kayak begitu apa gunanya gitu kan. Jadi Malaysia ini ya gunanya untuk kita lihat, ya untuk kita ambil beriktibar, ambil pelajaran, dan yang ini lain ya untuk kita tertawakan, untuk jadi bahan hiburan gitu. Itu gunanya mereka ada di sana. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Barusan saya menonton sebuah video dari channelnya Mbak Ika Wulandari, seorang WNI yang tinggal di Malaysia, dan saya perhatikan channelnya itu banyak sekali membuat informasi-informasi penting ya untuk warga kita yang berada di Malaysia yang mungkin satu saat nanti mengalami kesulitan. Itu banyak sekali membantu di channel itu, tips-tips dan juga informasi-informasi penting tentang apa-apa di Malaysia dan seandainya mendapat masalah di sana. Jadi channel ini sangat saya rekomendasikan buat saudara-saudara sebangsa yang ada di Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang bagaimana kita di sana sudah terlanjur bekerja di sana. Nah, di video kali ini Mbak Ika ini menampilkan satu berita di mana sebuah kapal yang mengangkut TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia terombang-ambing di lautan sampai 8 hari dan kemudian diselamatkan oleh polisi Perak dari Malaysia. Ya, mari kita tonton potongan videonya seperti ini. Dari majority.com.my, judulnya Tragedi Balik Kampung 30 Pati Indonesia Lebih Seminggu Hanyut, rosak buah pinggang, minum air laut sebelum diselamatkan polis Perak. Kemudian ada juga dari Sinar Harian, ada juga dari Utusan Malaysia. Kemudian ada juga nih di media besar Malaysia yaitu thestar.com.my dengan judul 30 Indonesians Adrift at Sea for 8 Days Found by Marine Police say Perak Corps. Duh, ini ngeri banget ya beritanya. Jadi kejadian naas ini terjadi beberapa hari yang lalu di mana pihak polis Marin Kampung Aceh menemukan adanya sebuah bot dari kayu yang biasanya jenis bot begini kita sebut sebagai bot pom-pom ya Kak. Ketika ditemukan juga nih sama polis itu, saudara-saudara kita ini dalam keadaan lemas. Mukanya pucat pasi karena tidak makan, tidak minum, terjemur di bawah teriknya panas matahari. Dan saat ini saudara-saudara kita ini semua telah ditahan dan akan didakwa mengikut Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007 serta Akta Immigration. Tuh kan, makin sedih lagi ya. Sudahlah gagal pulang, hampir menemui maut di lautan, 8 hari sengsara, uang sudah dikeluarkan untuk bayar tekong, sekarang terdamparnya di penjara lagi. Sudah menjadi resiko jika kita berurusan dengan tekong untuk keluar Malaysia. Ya, dan saya juga menyadari ya saat ini masih banyak sekali orang Indonesia yang lebih percaya omongannya tekong daripada menjalani prosedur pulang yang sudah ditentukan oleh Immigration Malaysia. Masih banyak banget orang Indonesia yang menganggap tekong ini adalah jalan satu-satunya yang bisa menolong mereka untuk pulang. Dan saya juga selalu mencoba memberikan informasi seputar cara-cara pulang dengan cara yang benar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak yang bilang susah lah Kak, ribet lah Kak, lama lah Kak, mahal lah Kak, banyak banget alasannya. Kalau memang kita mau menjalankan prosedur itu dengan benar, akan ada 1000 cara dan 1000 jalan. Dari video ini kita bisa melihat ya, bagaimana bahayanya bekerja menjadi TKI di Malaysia, apalagi dengan status ilegal. Mungkin sebelum ini saudara sebangsa pernah menonton video dari channel-channel seperti Sari Ting Ting, Borunaga, Ikiweo, Toha, atau Zainal Story, dan Guru yang katanya orang Indonesia tapi selalu merendahkan Indonesia, merendahkan sistem pendidikan di Indonesia, Baut Sastra. Ya, di video-video itu menggambarkan bagaimana Malaysia itu adalah seolah-olah sebuah negara yang sangat ideal, ya begitu mudah mencari rezeki di sana, begitu gampangnya kita menjadi kaya kalau di sana fasilitas yang disediakan negaranya, sistem pendidikannya yang luar biasa gitu. Dan itu mungkin membuat saudara-saudara sebangsa jadi tertarik untuk berpikir
pergi ke Malaysia gitu untuk bekerja ya. Daya tarik dari video-video itu luar biasa untuk membuat Anda ingin juga merasakan suasana seperti yang mereka gambarkan di video itu ya. Suasana bersahabat, orang Malaysia begitu baik kepada orang Indonesia seperti itu ya. Ya, intinya kalau kita melihat Malaysia dengan menjadikan mereka itu sebagai referensi, Malaysia itu memang negara yang sangat ideal ya, sangat jauh di atas kita gitu ya. Semuanya hanya tentang sesuatu yang indah di sana, sesuatu yang sangat mudah di sana yang tidak bisa kita dapatkan di sini. Dan dari video-video itu yang paling penting adalah seolah-olah warga Malaysia itu semuanya adalah orang-orang normal seperti kita gitu ya, bukan orang-orang yang rasis yang mengatakan binatang kepada sesamanya gitu, enggak. Seolah-olah semua orang di Malaysia itu adalah manusia-manusia normal sebagaimana kita. Pendeknya semua tampak ideal. Nah, di sini sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu bukan bohong ya, bukan bohong, itu juga bukan hoax juga dikatakan. Tetapi ada hal-hal yang mereka pilih untuk tidak disampaikan sebenarnya ya. Ya misalnya di sana bagaimana kalau kita WNI di sana di dalam hukum itu nggak diprioritaskan. Kalaupun benar nanti akan disalahkan seperti itu ya. Kalaupun ada nanti TKI melapor ke polisi yang dimenangkan itu tetap majikan gitu. Dan berbagai umpamanya penyiksaan apa segala macam terhadap TKI kita itu tidak berlanjut sampai ke pengadilan dengan hukuman yang adil seperti itu nggak akan mereka sampaikan gitu. Dan apalagi dalam status TKI ilegal gitu, kalaupun ada nanti majikan yang tidak membayar gaji, tidak membayar hak-hak dari pekerjanya, itu nggak akan ditanggapi oleh orang di sana ya, di sistem hukum di sana tidak akan berpihak kepada Indonesia, itu tidak akan disampaikan oleh pemilik akun-akun yang saya sebutkan tadi gitu, yang seperti itu tidak dia sampaikan gitu. Jadi yang sampaikan itu hanya indah-indahnya, dan itu yang membuat kemudian banyak dari masyarakat kita ya, terutama di daerah-daerah yang tidak banyak mendapatkan informasi yang benar tentang Malaysia dan juga tidak banyak memiliki akses ke sumber-sumber ke pasar tenaga kerja di Indonesia ini, dan mereka melihat video seperti itu kemudian datang nanti agen atau calo TKI dengan bujuk rayu segala macam dan berangkat. Jadinya seperti yang di kapal tadi yang disampaikan oleh Mbak Ika Wulandari. Dan itu kita masih belum bicara ya tentang bagaimana rasisnya orang di sana itu ya, memandang rendah bahkan sesama sebangsanya sendiri kepada orang Cina dan orang India, apalagi kepada kita gitu yang memang orang asing datang ke sana. Nah, kemudian apa namanya ya? Beberapa saudara kita yang di kampung yang berminat bekerja ke Malaysia itu banyak yang salah paham terhadap konsep serumpun, saudara serumpun yang sering digaungkan Malaysia, yang sering mereka propagandakan bahwa kita adalah saudara serumpun dengan mereka. Banyak dari saudara-saudara kita di kampung-kampung ini yang berpikir kalau konsep saudara serumpun itu adalah beneran saudara yang akan sama-sama susah di saat duka dan sama-sama saling mendukung di saat suka gitu. Nah, jadi mereka pikir kalaupun datang ke Malaysia itu dengan status ilegal, karena kita namanya saudara serumpun, di sana tetap akan disambut oleh orang Malaysia, kita akan tetap diberikan bantuan, yang namanya saudara gitu kan, atau kalaupun ada sedikit kesalahan, ya dimaafkanlah, namanya saudara gitu. Padahal konsep saudara serumpun yang digaungkan Malaysia itu jauh sekali dari yang hal seperti itu. Jadi konsep saudara serumpun yang mereka gaungkan itu sebenarnya adalah konsep yang mengklaim bahwa kita itu memiliki moyang yang sama, memiliki sejarah budaya yang sama, sehingga apa-apa yang menjadi warisan budaya kita, baik itu sudah diakui internasional ataupun yang belum didaftarkan, itu mereka punya hak juga gitu. Artinya mereka juga boleh mengklaim itu sebagai milik mereka, mereka boleh memanfaatkan karya budaya warisan nenek moyang kita itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa harus berbagi dengan kita gitu. Karena mereka juga punya hak, karena mereka juga saudara dengan kita gitu. Jadi konsepnya itu seperti itu.
Makanya kalau dengan hubungan seperti saudara yang saling bantu suka kata dia enggak gitu. Jadi contoh yang paling gamblang tentang konsep saudara serumpun yang tidak seperti yang dibayangkan oleh saudara-saudara kita di kampung-kampung yang sering tertipu oleh calon TKI ini, itu adalah Ustadz Sofyan. Ya, Ustadz Sofyan itu adalah contoh nyata bagaimana bahwa konsep serumpun itu, saudara serumpun itu sama sekali jauh dari yang dibayangkan oleh banyak orang di Indonesia, di kantong-kantong TKI yang sering menjadi korban tipu daya calo. Ya. Nah, kita tonton ini apa kata Ustadz Sofyan. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Nah, itu katanya kan. Jadi dia menyamakan orang-orang yang datang sana secara ilegal, apakah itu orang Indonesia, orang mana yang disebut saudara serumpun tadi, itu lebih buruk dari binatang, lebih rendah dari binatang-binatang. Ya serupa binatang-binatang kan, bahkan lebih buruk lagi kalau bahasa mereka, teruk lagi dari binatang ternak. Itulah, dan itu yang berbicara itu adalah orang yang memiliki ilmu agama, makanya disebut ustadz. Ya di Malaysia itu seperti itu, orang yang berilmu agama mendefinisikan orang yang datang secara ilegal tanpa dokumen itu, yang kalau dalam konsep saudara serumpun dipikir saudara serumpun, enggak seperti itu ya. Jadi seperti itu konsep saudara serumpunnya. Ini kita perjelas ini tadi bahwa seperti saya katakan, konsep saudara serumpun itu sebenarnya mereka propagandakan supaya mereka bisa dengan leluasa ya mencomot dan mengklaim apapun yang menjadi karya budaya kita, dan mereka gunakan untuk manfaat ekonomi mereka, karena begitulah asas mereka bertetangga. Makanya Malaysia ini kan kalau kita lihat dengan nggak disukai semua tetangganya gitu. Orang Filipina nggak suka sama mereka, orang Thailand nggak suka sama mereka, orang Singapura nggak suka sama mereka, kita juga begitu. Mereka itu memang kebiasaannya itu mencari ribut dengan semua orang gitu. Sekarang Jepang dicari ribut sama mereka. Pokoknya kemana-mana kerjaannya mereka itu mencari ribut gitu. Kalau kita ya ributnya cuma sama Malaysia, dan sekarang juga sedikit friksi dengan Vietnam itu karena mereka juga yang ngojok-ngojokin kita gitu. Kalau dengan Thailand kita yang lebih lama itu saling bersinggungan lah, saling kejar-mengejar adu prestasi gitu, seperti di emas di Olimpiade juga kejar-kejaran kita kan sama Thailand gitu. Itu nggak begitu kencang lah ininya. Kalau pada ada sedikit friksi gitu, tapi nggak sampai ribut berkepanjangan gitu. Dengan Filipina apalagi kita itu bro banget gitu istilahnya kan, karena memang kita punya sejarah yang sangat mirip dengan Filipina itu. Kondisi juga mirip, kita dua negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Kita adalah dua bangsa Austronesia terbesar di dunia gitu, dan banyak hal kita mirip. Jadi kalaupun ada friksi kita itu hampir nggak ada gitu gesekan-gesekan dengan Filipina. Jadi beda dengan Malaysia ini. Jadi sekali lagi, kalaupun bekerja ke Malaysia, jangan pernah berpikir bahwa konsep saudara serumpun itu adalah mereka akan membantu kita kalau kita kesusahan ya. Bahkan saya beberapa kali, karena mereka tahu saya berasal dari provinsi Aceh gitu ya, mereka ungkit-ungkit bantuan tsunami gitu. Mereka ungkit-ungkit bantuan tsunami. Padahal kalau di Asia Tenggara ini mereka bukan termasuk yang membantu terbesar. Jauh lebih kecil bantuan mereka dibandingkan Singapura misalnya. Tetapi sejauh ini bangsa yang konsisten terus mengungkit-ungkit bantuan itu cuma Malaysia. Bahkan Israel pun yang waktu itu kan membantu, nggak pernah rakyatnya itu mengungkit-ungkit bantuan tsunami itu. Hanya rakyat Malaysia yang konsisten mengungkit-ungkit itu, dan mereka ingat terus sampai bila-bila masa. Ya seperti itulah konsep saudara serumpun mereka. Ya intinya kalau Malaysia itu berhubungan dengan Indonesia pun motivasinya nggak ada lain, bagaimana mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia dan memberikan sesedikit mungkin. Konsepnya seperti itu, bertetangga, dan itu wajar sih. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi saya sarankan channel dari Mbak Ika Wulandari ini sangat direkomendasikan untuk ditonton bagi saudara-saudara yang saat ini bekerja di Malaysia. Nah, tapi kemudian di video tersebut ya sangat informatif sebenarnya, dan meskipun agak nyelkit gitu ngomongnya Mbak Ika ini, tapi yang dia katakan itu benar, dan
apa namanya, itu sangat membantu kalau kita ikuti. Tapi ketika saya baca di kolom komentarnya ya, kita baca di komentarnya, itu kok jadinya menyerang misteri gitu. Ada banyak orang-orang Malaysia di sana menyerang misteri, saudara sebangsa kita asal Surabaya, yang justru menganjurkan orang Indonesia itu tidak bekerja ke Malaysia. Ya, orang Malaysia sendiri nggak suka di sana itu banyak pekerja Indonesia gitu. Mereka nggak suka ada pekerja ilegal Indonesia. Dan misteri ini dengan lugas dia mengatakan kalaupun bekerja itu Malaysia jadikan pilihan terakhir aja gitu ya. Kalaupun bekerja ke tempat lain yang kita lebih dihargai gitu. Apalagi untuk ilegal, jangan pernah berpikir untuk jadi pekerja ilegal ke Malaysia, kata misteri. Nah, sama mereka malah itu diserang gitu. Kita baca ya apa kata mereka terhadap misteri. Nah, dia katakan misteri sibuk mencari keburukan Malaysia melalui Google. Katanya kereta Malaysia, misteri jangan kerja Malaysia, gaji murah, majikan kejam. Tukang bibit pegang telepon dan paspor. Katanya Indonesia sudah banyak peluang pekerjaan. Ini dari Ulfa 2082 ya. Malah bule di Bali pun mudah mendapatkan kerja. Ayo TKI ramai-ramai pulang karena misteri sudah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk Anda, katanya. Ya, ini mereka ini maksudnya apa gitu mengatakan ini? Maksudnya jangan pulang ke Indonesia gitu, sini segini misteri, tinggal di Malaysia aja gitu. Enggak jelas gitu kan maksudnya ini apa? Harusnya dia dukung dong misteri. Kita lihat itu misteri katanya udah ada di sana gitu. Dan benar kan, jangan datang ke Malaysia gitu. Ini kan seolah-olah seperti nggak terima apa yang dikatakan misteri. Jadi kerja di Malaysia aja lebih bagus dari Indonesia gitu. Nah, mana Cindo Indonesia kata komentar lah buat sumbangan tolong mereka ini. Maksudnya apa yang disampaikan oleh misteri selama ini, di sini ada pekerjaan sini, itu kan cukup membantu ya orang-orang supaya jangan menyusahkan Malaysia ke sana. Karena kita tahu Malaysia pun sekarang ini bukan baik-baik saja juga keadaannya. Karena kalau dulu iya, Malaysia sekarang itu sudah tidak sama seperti 30, 40 tahun yang lalu gitu. Kalau di zaman itu pekerjaan-pekerjaan ya 1.500 ringgit gitu, itu masih ya berikanlah kepada orang-orang pekerja asing gitu. Sekarang mereka pun susah, mereka rebutan juga kerjaan seperti itu. Nah, kalau kita datang lagi ke sana untuk berebut pekerjaan sama mereka, itu akan menimbulkan tensi. Mereka itu akan merasa kita merebut pekerjaan mereka, apa seperti itu. Jadi suasana Malaysia itu sudah berbeda gitu. Jadi ini memang agak aneh juga mereka ini. Nah, mana misteri Ricky, sila bantu. Ya kenapa mereka bantu? Kan ada pemerintah Indonesia gitu. Ya kan, kalaupun nggak bantu saya, ya kita tekan pemerintah Indonesia. Kok jadinya ke pribadi-pribadi. Tapi ya sekali lagi ya, maklum ya. Kita lihat setelah di bagaimana view Olimpiade, bagaimana komentar mereka, bagaimana mereka menyerang Jepang, yang katanya mereka itu lebih penting hal lain yang diurusi selain Olimpiade ketika udah nggak dapat. Tapi mereka serang juga akunnya pebalap Jepang yang nggak ngerti apa-apa gitu, yang namanya kecelakaan atau bertabrakan di dalam balap sepeda itu wajar, tapi yang mau mereka dimaki-maki sampai ibu bapaknya dibawa dengan makian-makian yang nggak bisa kita dengar lah sebagai manusia normal gitu. Mulut kita pun nggak enak mengucapkannya, tapi mereka itu bahasa sehari-hari ya. Nah, panggil misteri, ambil mereka dan bagi kerja yang dia janjikan untuk Pati, tinggalkan Malai. Ini maksudnya apa? Makanya Malaysia ini memang negara yang bisa dikatakan ya orang-orangnya, saya bukan Malaysianya ya, tapi lebih spesifik kepada Melayu Semenanjung. Ini mereka itu seperti kaum linglung ya, mereka nggak tahu sepertinya apa yang mereka mau sendiri gitu. Sama seperti apa namanya ya di Olimpiade tadi, katanya mereka itu lebih mementingkan yang lain. Olimpiade itu nggak begitu penting, tapi ketika mereka gagal mendapat medali, akun Olimpiade di mana orang sedang bergembira merayakan kemenangan atletnya gitu, itu mereka isi dengan penuh nyampah dengan makian-makian gitu. Ketika atletnya gagal mendapatkan medali, pebalap Jepang Shinji Nakano itu habis mereka maki-maki dengan kata-kata yang nggak mungkin dikeluarkan oleh manusia beradab seperti itu. Dan ini pun yang terjadi kepada misteri tadi ya. Makanya kita katakan logika mereka itu kadang-kadang sungsang gitu, logika sungsang yang nggak bisa
kita samakan dengan logika orang-orang di luar Malaysia gitu. Ya, nah di sini mereka seperti kelihatan sekali memusuhi misteri. Padahal misteri inilah yang membantu mereka sebenarnya dengan memberikan informasi yang benar tentang Malaysia supaya TKI kita tidak bekerja ke sana secara ilegal dengan menunjukkan situasi Malaysia sebenarnya. Itu membantu mereka kan, jadi mereka tidak perlu menghalau TKI lebih banyak lagi karena sudah ada pemahaman yang diberikan oleh misteri kepada mereka. Tetapi yang mereka puja-puja itu justru Borudaga, Sari Tingting, dan kemudian Toha, IQL gitu ya, Romlia Pratama, atau kemudian About Sastra yang menggambarkan manusia ideal sehingga mengundang orang-orang untuk bekerja secara ilegal ke sana gitu. Itu yang mereka puja-puja gitu kan. Sementara mereka nggak mau ada TKI ilegal ke sana. Itulah makanya saya bilang di video di channel yang sebelah, memang nggak bisa kita pahami bagaimana cara orang Malaysia ini berlogika, bagaimana pola pikir mereka berkomunikasi dengan layaknya manusia normal dengan mereka itu tuh sulit sekali gitu. Dan jadi makanya saya selalu beranggapan bahwa karena Tuhan itu nggak pernah menciptakan segala sesuatu itu secara sia-sia, ya saya melihat Malaysia ini memang bukan untuk dimengerti, ya bukan untuk dipahami gitu. Berdebat sama orang kayak begitu apa gunanya gitu kan. Jadi Malaysia ini ya gunanya untuk kita lihat, ya untuk kita ambil beriktibar, ambil pelajaran, dan yang ini lain ya untuk kita tertawakan, untuk jadi bahan hiburan gitu. Itu gunanya mereka ada di sana. Oke, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.